Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setia dan Mokasasi dari kelas 3E24 dengan NPM 110902. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan kapasitas. Di sini ada daftar isinya yang berisi tentang pengertian, jenis-jenis, manfaat, langkah-langkah, dan masalah. Yang pertama ada pengertian. Perencanaan kapasitas atau capacity planning adalah proses untuk menganalisa seberapa besar kapasitas produksi yang dibutuhkan organisasi untuk memenuhi permintaan pelanggan. Hal ini banyak digunakan dalam industri manufaktur dan jasa. Perencanaan kapasitas membantu perusahaan menentukan apakah mereka memiliki cukup bahan baku, personil, dan peralatan untuk memenuhi permintaan yang diperkirakan. Lalu ada jenis perencanaan kapasitas. Yang pertama adalah perencanaan kapasitas produk dan bahan. Misalnya pembibitan tanaman membutuhkan bunga, pohon, semak, benih, dan tanah yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggannya. Sebuah membutuhkan bahan baku yang cukup untuk menjalankan proses produksinya. Yang kedua ada perencanaan kapasitas tenaga kerja. Hal ini memastikan bisnis memiliki cukup orang dan jam kerja yang tersedia untuk menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu. Hal ini juga membantu kapan Anda perlu menyesuaikan ukuran tenaga kerja. Yang ketiga ada perencanaan kapasitas peralatan atau perlengkapan. Ini menganalisis jumlah alat dan peralatan lain yang dibutuhkan untuk memenuhi diproyeksikan. Peralatan tersebut dapat mencakup mesin, forklift, komponen jalur perakitan, komputer, dan apapun yang dibutuhkan untuk memproduksi produk perusahaan. Lalu ada strategi perencanaan kapasitas. Yang pertama ada lead strategi. Itu adalah strategi agresif. Ini untuk membutuhkan perluasan kapasitas untuk mengantisipasi peningkatan permintaan di masa depan. Yang kedua ada log strategi, pendekatan perencanaan kapasitas yang lebih konservatif. Perencanaan kapasitas lag berfokus pada pemenuhan permintaan saat ini. Tiga ada match strategi. Strategi moderat ini juga dikenal sebagai strategi pelacakan, memadukan elemen-elemen dari strategi lead dan lag. Terakhir ada strategi penyesuaian. Strategi ini bergantung pada alat perencanaan yang menganalisis berbagai variabel seperti perkiraan permintaan, data penjualan nyata, dan tren musiman. Lalu ada capacity itu mengurangi biaya operasional, mencapai pengiriman tepat waktu, mencapai keahlian dalam inventaris, menyediakan blueprint untuk pertumbuhan. Terus di sini ada 3 langkah untuk melakukan perencanaan kapasitas. Yang pertama menilai kebutuhan kapasitas, yaitu berapa banyak kapasitas yang Anda perlukan untuk memenuhi permintaan yang diantisipasi dan kapan Anda akan membutuhkannya. Berapa banyak barang yang perlu Anda buat dalam sehari. Konsultasikan perkiraan dan jadwal produksi Anda untuk membantu menentukan berapa banyak kapasitas produksi yang Anda perlukan. Terus yang kedua adalah pahami kapasitas saat ini. Memahami kapasitas saat ini memberikan ekspektasi yang realistis tentang apa yang akan diproduksi oleh perusahaan. Hal ini membutuhkan analisis kinerja aktual perusahaan, bukan hanya kapasitas maksimum teoritisnya. Seberapa efisien perusahaan menggunakan kapasitasnya. Apakah perusahaan mencapai tingkat penggunaan yang konsisten atau kinerjanya tidak konsisten. Menganalisis kinerja proses aktual versus prediksi dan menghitung bagian mana dari setiap proses yang paling banyak memakan waktu. Yang ketiga adalah membuat rencana untuk masa depan. Setelah menganalisis kapasitas Anda saat ini, sekarang saatnya untuk memenuhi bagaimana Anda akan melangkah ke depan. Apakah Anda memerlukan kapasitas tambahan untuk memenuhi permintaan? Berapa banyak? Lihatlah alternatif untuk menambah kapasitas seperti menambah peralatan, merampingkan alur kerja, dan atau menambah tenaga kerja.
Lalu di sini ada 4 masalah umum perencanaan kapasitas. Yang pertama ada pengumpulan data. Yaitu perencanaan kapasitas melibatkan penggabungan data dari berbagai sumber, termasuk kelompok internal seperti penjualan, manufaktur, dan keuangan, serta informasi eksternal tentang tren pasar. Tidak semua informasi ini mudah diperoleh. Hal ini dapat menyulitkan untuk secara cepat membangun pandangan yang terkonsolidasi dan terkini mengenai penggunaan kapasitas saat ini dan menentukan berapa banyak kapasitas yang dibutuhkan perusahaan. Lalu yang kedua ada kualitas data. Data yang digabungkan dari berbagai sumber dapat memiliki kualitas yang tidak konsisten dan dalam berbagai format yang berbeda. Beberapa data mungkin mengandung kesalahan, terutama jika dikumpulkan secara manual, informasi lain mungkin sudah tidak berlaku. Yang ketiga ada akurasi perhitungan, yaitu perencanaan kapasitas dapat melibatkan perhitungan rumit yang memperhitungkan faktor material, manusia, peralatan, perkiraan, permintaan pasar, dan lainnya. Akurasi sangat penting untuk memastikan perusahaan tidak meremehkan atau melebih-lebihkan kapasitas yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan. Lalu yang terakhir ada kolaborasi. Ada begitu banyak orang yang terlibat dalam perencanaan kapasitas, baik internal maupun eksternal, sehingga sulit untuk membuat semua orang tetap selaras. Tim produksi mungkin tidak selalu mendapatkan informasi terbaru tentang proyek baru dan penjualan yang mempengaruhi jumlah kapasitas yang dibutuhkan perusahaan. Lebih jauh lagi, beberapa informasi mungkin perlu dikomunikasikan secara eksternal kepada pemasok dan pelanggan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.